selaku pengampu mata kuliah dan lembaga keuangan dan teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Naila Wiyarama dengan NIM 64241976 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang leasing, modal ventura dan ajang firma. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Di sini ada nama saya Nurlilia, NIM 64241637. Dengan saya Adinur Fadia dengan NIM 64241954. Saya Valeria Nisa dengan NIM 64241615. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Leasing, modal ventura dan ajang piutang adalah tiga metode pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan keuangan perusahaan. Leasing kemungkinan perusahaan yang menggunakan aset seperti kendaraan, mesin, atau properti melalui pembayaran berkala tanpa harus membelinya langsung. Hal ini mengurangi beban awal investasi dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, seperti opsi untuk membeli atau mengganti aset di akhir masa sewa. Jenis leasing seperti financial lease dan operating lease menawarkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek, memberikan solusi pembiayaan bagi startup dengan usaha kecil menengah dengan potensi pertumbuhan tinggi melalui investasi ekuitas. Selain menyediakan dana, investor ventura sering memberikan dukungan strategis berupa mentoring, akses ke jaringan bisnis, dan pengalaman hidup. Meski melibatkan pengorbanan sebagai kepemilikan, modal ventura memungkinkan bisnis untuk berkembang lebih cepat, terutama di sektor teknologi, inovasi, dan kesehatan, di mana pertumbuhan seringkali memerlukan modal besar dan bimbingan strategis. Sementara itu, ajang piutang membantu perusahaan meningkatkan likuiditas dengan menjual piutang kepada pihak ketiga atau faktor, sehingga arus kas dapat dioptimalkan tanpa harus menunggu pembayaran pelanggan. Metode ini sangat berguna bagi bisnis yang memiliki siklus piutang panjang, tetapi membutuhkan dana segera untuk operasional atau ekspansi. Dengan memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing metode, perusahaan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mendukung kebutuhan strategis mereka, baik untuk investasi, pengembangan, atau pengelolaan keuangan. Oke, di sini saya menjelaskan tentang leasing terlebih dahulu. Leasing diambil dari bahasa Inggris tulis yang artinya menyewakan. Leasing adalah suatu bentuk perjanjian sewa yang memungkinkan pihak penyewa untuk menggunakan aset milik pihak pembeli sewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala. Biasanya, leasing digunakan untuk aset seperti kendaraan, mesin, peralatan, atau properti. Pada dasarnya, leasing adalah alternatif pembiayaan bagi perusahaan atau individu yang membutuhkan aset tertentu, namun tidak memiliki cukup dana untuk membeli aset tersebut secara langsung. Dengan leasing, penyewa dapat menggunakan aset yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan sejumlah besar uang di awal. Leasing memungkinkan pihak penyewa untuk mengakses berbagai jenis aset yang diperlukan untuk operasional bisnis atau kebutuhan pribadi, seperti kendaraan, peralatan, mesin industri, atau properti, tanpa harus mengurus perawatan atau pengelolaan aset tersebut secara langsung. Setelah masa sewa berakhir, lease dapat memilih untuk membeli aset tersebut, memperpanjang
bisa berupa perusahaan leasing, bank, lembaga keuangan, atau bahkan individu yang memiliki aset yang disewakan. Kedua, ada lease penyewa adalah pihak yang menyewa aset dari leaser dengan tujuan untuk menggunakan aset tersebut dalam periode tertentu dan dengan pembayaran sewa yang disepakati. Lease bisa berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang membutuhkan aset tetapi tidak ingin atau tidak mampu membeli aset tersebut secara langsung. Penyedia ada supplier atau vendor adalah pihak yang menjual atau menyediakan barang atau peralatan yang akan disewakan oleh leaser meskipun tidak terlalu terlibat langsung dalam perjanjian leasing. Mereka memainkan peran penting dalam proses ini. Jenis perusahaan leasing. Independent leasing perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Capital leaser perusahaan leasing jenis ini produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka biasakan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Lease broker perusahaan jenis ini hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak leaser untuk dileaskan. Dan jenis perusahaan lainnya yaitu satu, perusahaan leasing membiayakan finance leasing, menyewakan aset jangka panjang dengan opsi pembelian di akhir kontrak. Dua, perusahaan leasing operasional, operating leasing, menyewakan aset untuk jangka pendek tanpa opsi pembelian. Dan yang ketiga, perusahaan leasing mobil, fokus pada penyewaan kendaraan untuk individu atau perusahaan. Metode pembayaran leasing. Metode pembayaran dalam leasing merujuk pada cara penyewa atau lease melakukan pembayaran sewa kepada pembeli sewa selama masa perjanjian leasing. Pembayaran ini umumnya dilakukan secara berkala dan ada beberapa metode yang digunakan dalam perjanjian leasing tergantung pada jenis leasing dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa metode pembayaran leasing yang umum digunakan. Pembayaran di muka. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Pembayaran di belakang. Angsuran realisasi digunakan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Pembayaran berkala. Pembayaran ini dilakukan secara teratur selama periode leasing, biasanya pada interval tertentu seperti bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Pembayaran berkala ini adalah cara yang paling bagus dalam leasing. Yang kedua yaitu modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan atau startup yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun juga memiliki risiko yang besar. Modal ventura biasanya diberikan oleh investor atau perusahaan investasi yang ingin mendukung perkembangan perusahaan muda yang inovatif dengan imbalan kepemilikan saham atau ekuitas dalam perusahaan tersebut. Modal ventura menurut Robert Wise adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru baik di bidang teknologi maupun di bidang non-teknologis. Modal ventura biasanya melibatkan pengorbanan sebagian kepemilikan perusahaan oleh pendiri karena investor akan memperoleh saham sebagai imbalan atas investasi mereka. Meskipun demikian, modal ventura dapat menjadi solusi yang ideal bagi perusahaan tahap awal yang membutuhkan lebih dari sekedar dana, tetapi juga panduan strategis untuk bersaing di pasar. Selain itu, kesuksesan perusahaan yang didanai dapat memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak, baik dalam bentuk dividen maupun kenaikan nilai saham saat perusahaan berkembang atau go public. Modal ventura berdasarkan pendananya digolongkan dalam
Satu, leverage venture capital adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dengan cara meminjamkan sejumlah uang baik dari pemerintah maupun dari swasta. Dua, equity venture capital adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dari pemegang saham yang akan digunakan untuk melakukan penyataan pada suatu perusahaan. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan perusahaan modal ventura dibedakan menjadi satu, perusahaan publik adalah perusahaan modal ventura yang salah atau publik. Yang kedua, perusahaan privat adalah perusahaan modal ventura yang belum publik yang dibentuk oleh sejumlah lembaga keuangan seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang menempatkan dananya pada perusahaan modal ventura untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan. Selanjutnya, sumber dana modal ventura. Yang pertama, investor individu. Individu kaya yang menyuntikkan modal ke dalam startup pada tahap awal, seringkali ketika perusahaan masih dalam fase pengembangan ide atau produk. Yang kedua, perusahaan asuransi. Sumber dana modal ventura, mereka mengelola dana yang berasal dari premi asuransi yang dibayar oleh nasabah. Beberapa perusahaan asuransi menggunakan sebagian dana mereka untuk berinvestasi di startup dan perusahaan berpotensi tinggi. Selanjutnya, peran modal ventura. Yang pertama, menyediakan modal untuk startup, yaitu memberikan pendanaan kepada startup dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman bank dan fokus pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi. Yang kedua, mendukung inovasi, membantu pengembangan produk atau layanan baru yang inovatif dan mendukung sektor-sektor berteknologi tinggi dan solusi berbasis digital. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas startup, yaitu startup yang didukung oleh modal ventura biasanya dipandang lebih kredibel. Dan hal ini membuka peluang untuk menarik investor lain, mitra bisnis, atau pelanggan. Yang ketiga adalah ajak piutang. Ajak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilan tagihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran milik perusahaan. Ajak piutang juga merupakan layanan keuangan di mana sebuah perusahaan menjual piutangnya atau tagihan kepada pelanggan kepada pihak ketiga yang disebut perusahaan ajak piutang dengan diskon tertentu. Tujuan utama ajak piutang adalah mempercepat arus kas perusahaan, terutama jika pembayaran dari pelanggan biasanya memakan waktu lama. Ajak piutang mewajibkan klien untuk menjual atau menjaminkan utangnya kepada pihak faktor dan memberikan balasan jasa finansial kepada faktor. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 125.1 KMH 13/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan ajak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pemberian dan atau pengalihan serta mengurus piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jasa yang diberikan faktor dalam ajak piutang. Full service of faktor ajak piutang ini memberikan jasa secara keseluruhan baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Untuk factoring ajak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan memberitahuan hak jatuh tempo pada customer tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan dan tagihan. Maturity factoring ajak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara penjualan dan penagihan. Discounting ajak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa pembiayaan sama sekali tidak diberikan. Manfaat factoring bagi klien diterima melalui jasa pembiayaan, meningkatkan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan resiko, tidak tertagih
piutang. Dua, diterima melalui jasa dan pembiayaan menggunakan penagih piutang. Efisien usaha meningkatkan kualitas piutang. Dua, faktor diskontifikan yang dibayarkan kepada faktor karena faktor memberikan jasa pembiayaan uang muka atau utang yang diberikan oleh kontrol. Service fee yang dibayarkan oleh kepada faktor yang memberikan jasa pembiayaan yang dinilai ditentukan. Tiga, bagi customer kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Layanan penjual yang lebih baik jasa alternatif penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cepat. Proses pajak piutang. Satu, klien menyerahkan daftar piutang yang dimiliki kepada perusahaan pajak piutang. Dua, dokter melakukan analisis terhadap identitas debitur klien. Tiga, setelah disetujui faktor memberikan dana tunai biasanya sebagian dari piutang, misalnya 70-90% kepada klien. Empat, pelanggan atau debitur membayar langsung kepada perusahaan ajak piutang. 5. Setelah piutang dilunasi oleh debitur, faktor memberikan sisa pembayaran kepada klien dikurangi biaya jasa. Oke, sebelum sesi pertanyaan, saya mau menjelaskan tentang singkatnya aja nih ya, tentang perbedaan leasing, modal ventura, sama ajak piutang. Jadi leasing itu kayak nyewa barang, misalkan mobil atau mesin dari perusahaan leasing. Contohnya kayak kita nyewa mobil di perusahaan leasing. Itu kan kita belinya itu nggak secara total kan, pasti ada yang kredit. Nah itu contoh dari leasing. Kalau modal ventura itu kayak investasi buat usaha yang lagi berkembang atau lagi startup. Jadi investor biasanya perusahaan. Jadi investor itu perusahaan modal ventura kasih uang buat usaha itu. Jadi mereka dapat saham atau bagian dari usahanya. Kalau usaha itu berkembang, investornya juga dapat untungnya gede. Itu modal ventura. Kalau ajak piutang, misalkan kita punya toko. Nah, kita misalkan jualan buku. Nah, terus ada orang nih yang mau beli buku kita, tapi uangnya itu dengan cara utang, jadi dia belum ngasih uangnya itu nggak bisa. Nah, sedangkan posisinya kita juga butuhkan uang buat merespon barang. Nah, jadi kita sebagai yang punya toko itu bisa menjual utangnya si pembeli itu ke perusahaan ajak piutang kayak gitu. Jadi nanti orang itu, pelanggan itu, iya, jadi pelanggan itu berurusannya sama si ajak piutang itu, gitu. Ya, sekarang sesi pertanyaan, ada yang mau nanya? Perkenalkan, saya adalah Nada Sirafa di 4492 dari perwakilan kelompok 2. Yang pertama, apa saja jenis perusahaan leasing yang ada serta berikan penjelasan secara singkat untuk masing-masing perusahaan leasing. Yang kedua, menurut kalian apa perbedaan antara metode pembayaran leasing di muka, di belakang, dan secara berkala? Yang ketiga, apa pengertian dari modal ventura dan siapa saja yang biasanya menerima mendanai? Terima kasih.
dengan judul 4241701 program dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, pertama, jelaskan perbedaan antara leverage venture capital dan equity venture capital. Kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara perusahaan modal venture public dan privat. Ketiga, apa peran perusahaan asuransi sebagai sumber dana modal venture? Saya Tri Nata dengan NIM 6424192. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan definisi anjak piutang dan tujuan utamanya bagi klien. Yang kedua, sebutkan jasa yang diberikan oleh faktor dalam full service factoring. Dan yang terakhir, bandingkan full service factoring dan bulk factoring. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adelawati dengan NIM 6424172 perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Yang pertama, jelaskan pengertian leasing dan manfaatnya bagi penyewa aset. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Dan yang terakhir, yang ketiga, bandingkan perbedaan antara financial leasing dan operating leasing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahina Putri dari kelompok 8 NIM 4241906. Di sini saya mau nanya, yang pertama, sebutkan perbedaan utama antara independent leasing dan captive leaser. Terus yang kedua, jelaskan keuntungan menggunakan jasa pembiayaan dalam anjang piutang. Sama yang ketiga, mengapa maturity factoring dianggap lebih aman bagi klien. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, yaitu pertama, sebutkan perbedaan utama antara independent leasing dan captive leaser. Yaitu independent leasing tidak terkait dengan produsen tertentu. Captive leaser yaitu hanya menyewakan barang dari produsen keinginan. Pertanyaan kedua, jelaskan keuntungan menggunakan jasa pembiayaan dalam anjang piutang. Jawabannya itu mempermudah penagihan piutang, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan efisiensi usaha. Dan pertanyaan ketiga, mengapa maturity factoring dianggap lebih aman bagi klien? Yaitu karena faktor melibatkan proteksi risiko kredit dan administrasi penagihan utang. Bapak sudah Dari kelompok 1, jelaskan pengertian leasing dan manfaat bagi penyewa aset. Leasing adalah perjanjian sewa di mana penyewa dapat menggunakan aset milik pemberi sewa selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala. Manfaatnya meliputi akses ke aset tanpa perlu membeli pengelolaan aset oleh pemberi sewa dan membutuhkan perencanaan keuangan. Dua, disebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Satu itu lessor, pemilik aset yang menyewakan aset kepada les. Dua, les, pihak yang menyewa aset dari lessor, kreditor atau leader, bank atau lembaga yang menyediakan dana kepada. Tiga, penyediaan aset atau pihak yang menyediakan barang atau aset untuk disewakan. Tiga, bandingkan perbedaan antara finansial leasing dan operating leasing. Satu, leasing jangka panjang biasanya ada opsi pembelian aset di akhir masa sewa. Kalau operating leasing jangka pendek tanpa opsi pembelian aset lebih fleksibel. Kelompok 1 adalah jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara leverage venture capital dan equity venture capital. Jawabannya, yang pertama, leverage venture capital adalah dana berasal dari pinjaman baik dari pemerintah atau swasta. Jawaban yang kedua, equity venture capital dana berasal dari pemegang saham atau penyataan ekuitas. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara
perusahaan modal ventura publik dan privat? Jawabannya yang publik, pelaku publik sahamnya dapat dibeli di pasar saham. Yang privat belum go publik didirikan oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun atau asuransi. Yang ketiga, apa perusahaan asuransi sebagai sumber dana modal ventura? Jawabannya perusahaan asuransi menggunakan sebagian dana premi yang dikumpulkan dari nasabah untuk berinvestasi di startup atau perusahaan berpotensi tinggi. Kelompok 3 bakal sudah jelas. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi anjang piutang dan tujuan utamanya bagi klien. Jawabannya, tujuan anjang piutang adalah pengalihan piutang dari perusahaan ke pihak ketiga atau faktor dengan imbalan tertentu, lalu mempercepat arus kas dan mengurangi beban pengelolaan piutang. Yang kedua, sebutkan jasa yang diberikan oleh faktor dalam full service factoring. Jawabannya pembiayaan, penagihan piutang, analisis kredit, administrasi penjualan, dan perlindungan risiko kredit. Yang ketiga, bandingkan full service factoring dan bulk factoring. Jawabannya full service memberikan pembiayaan dan layanan pembiayaan. Bulk factoring hanya memberikan pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo tanpa layanan tambahan. Kelompok 4 apakah sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis perusahaan leasing yang ada? Berikan penjelasan singkat. Yang pertama itu ada independent leasing, yaitu berdiri sendiri dan dapat menjadi supplier untuk membeli barang untuk disewakan. Yang kedua itu ada captive leaser, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing untuk menyewakan barang mereka sendiri. Yang ketiga itu ada lease broker, perantara yang mempertemukan lease dan leaser. Terus yang kedua, jelaskan perbedaan antara metode pembayaran di rumah di belakang dan belakang. Kalau di rumah itu, angsuran pertama dibayar saat realisasi. Terus yang kedua itu di belakang, angsuran pertama dibayar bulan berikutnya yang kedua dan kedua. Terus kalau berkala, pembayaran rutin sesuai jadwal tersebut seperti bulanan atau tahunan. Pertanyaan yang ketiga, apa pengertian modal ventura dan siapa saja yang biasanya menerima pendanaan ini? Modal ventura itu pembiayaan untuk perusahaan atau startup beresiko tinggi dengan potensi pertumbuhan besar. Biasanya diberikan kepada perusahaan rintisan atau inovatif. Mana kelompok 2? Udah.
Perkenalkan, aku Ira Babi Amira dengan SMA 24 Semangat. Ini jawaban. Sama dari Asti. Ini adalah siapa pihak yang berperan sebagai pemberi sewa dalam perjanjian leasing?